Apa jadinya jika sertifikasi halal yang seharusnya mudah dan terjangkau justru menjadi ladang pungutan liar? Okta Wirawan, pemilik Almas Fried Chicken, baru-baru ini menggemparkan media sosial. Bukan karena resep rahasia, tapi karena proses sertifikasi halal yang berbelit-belit dan memakan waktu hingga 6 bulan tanpa kejelasan. Tidak hanya lama, biaya yang dikenakan pun fantastis, mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan ada oknum yang mematok biaya berdasarkan jumlah cabang dan karyawan, hingga jika ditotal bisa menembus miliaran rupiah. Bagaimana bisa sebuah proses administratif berubah menjadi beban yang mencekik pelaku usaha? Bukankah sertifikasi halal adalah bentuk perlindungan, bukan ancaman? Dan ternyata Okta bukan satu-satunya korban. Ada banyak pengusaha kecil di luar sana yang terpaksa membayar lebih demi sekedar mendapatkan label halal. Tapi kenapa mereka memilih diam? Di Indonesia lebih dari 60 juta UMKM menjadi tulang punggung perekonomian, namun hanya sebagian kecil yang sudah bersertifikat halal. Alasannya biaya tinggi dan proses yang rumit. Apakah ini kebetulan atau ada sistem yang memang sengaja dibuat sulit? Tidak tinggal diam, Okta langsung menemui Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Haikal Hasan, dan jawaban dari Haikal mengejutkan. Haikal menegaskan prosedur sertifikasi halal seharusnya mudah, cepat, dan terjangkau. Tarif resminya hanya berkisar ratusan ribu rupiah, bukan ratusan juta. Ada yang tidak beres. Haikal pun mengakui masih ada oknum yang memanfaatkan celah untuk melakukan pungutan liar dengan nominal yang tidak masuk akal. Celah ini ibarat virus yang diam-diam merugikan banyak pelaku usaha, dan virus ini hanya bisa diberantas dengan satu cara, berani bersuara. Haikal Hasan mengimbau para pengusaha untuk segera melapor jika menemukan pungutan liar seperti ini. Kumpulkan bukti yang kuat, jangan takut, pemerintah akan menindak tegas pelaku pemerasan. Masalah ini bukan hanya soal satu restoran, tapi nasib ribuan pelaku usaha kecil yang ingin menjalankan bisnisnya dengan aman dan halal. Transparansi dan kejujuran adalah hak semua warga negara. Dukungan pun mengalir deras di media sosial, tapi seberapa banyak pengusaha lain yang mengalami hal serupa namun memilih diam karena takut. Sekarang saatnya bersuara. Jika kalian atau orang di sekitar kalian pernah mengalami pungutan liar dalam sertifikasi halal, laporkan ke BPJHPH atau Badan Halal Indonesia. Jangan biarkan praktik ini terus merugikan para pelaku usaha. Bersama kita bisa memberantas pungli. Apakah menurut kalian sistem sertifikasi halal di Indonesia sudah transparan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.